Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Apabila ada yang sakit, mari kita doakan supaya lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada kali ini bermanfaat bagi kita maupun juga orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jika pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian kampu, macam-macam kampu, cara membuat kampu, kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis pembuatan busana wanita, di mana nanti dari materi-materi sebelumnya kita terapkan di pembuatan busana wanita. Nah, sebelum masuk ke materinya, tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian busana wanita, yang kedua, menjelaskan ciri-ciri busana wanita, yang ketiga, menjelaskan macam-macam busana wanita, yang keempat, menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat busana wanita, dan yang kelima, menjelaskan langkah-langkah pembuatan busana wanita. Oke, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian busana wanita. Apa sih itu busana wanita? Kalian tentunya sudah tidak asing dong dengan busana wanita. Busana wanita adalah segala sesuatu yang dipakai oleh wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki, di mana busana wanita itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, busana mutlak, yang kedua busana pelengkap, dan yang ketiga busana aksesoris. Busana mutlak itu adalah busana pokok seperti baju, celana, jaket, rok, kebaya, termasuk juga pakaian dalam. Milineris atau pelengkap busana, sifatnya ini melengkapi busana mutlak. Pelengkap busana itu mempunyai nilai guna dan juga menampilkan keindahannya. Contohnya seperti topi, sepatu, tas, selendang, ikat pinggang, dan lain-lain. Next, aksesoris. Aksesoris yaitu pelengkap busana yang sifatnya itu hanya untuk menambah keindahan saja, seperti contoh cincin, kalung, bros, anting, dan lain sebagainya. Oke, Ibu harap sampai di sini kalian mengerti dengan pengertian busana wanita ya. Apabila ada pertanyaan tentang pengertian busana wanita, kalian timbul dahulu, kalian bisa tanyakan pada nanti di akhir pembelajaran. Ciri-ciri busana wanita. Yang pertama yaitu model busana. Model busana wanita itu banyak sekali ragamnya karena busana wanita itu banyak menggunakan penerapan model, misalnya seperti garis leher, kerah, kemudian model lengan, rok, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis kain. Jenis kain yang digunakan pada busana wanita itu cenderung lebih tipis, lebih halus, bahannya itu lebih jatuh. Dibandingkan dengan laki-laki biasanya menggunakan bahan yang sedikit kaku supaya lebih terlihat tegap. Nah, yang ketiga yaitu warna. Karena busana wanita menggunakan banyak penerapan pada model-model, sehingga busana wanita itu berani mengeluarkan warna dari gelap hingga yang mencolok. Yang keempat, yang terakhir yaitu motif kain. Motif kain yang digunakan pada busana wanita juga cukup beragam. Contohnya seperti motif naturalisme, motif regangan, motif geometris, dan motif abstrak. Materi selanjutnya yaitu macam-macam busana wanita. Macam-macam busana wanita, menurut kesempatannya, busana wanita itu terdiri dari yang pertama, busana wanita di rumah. Pada prinsipnya, busana wanita di rumah ini memiliki model yang sederhana, praktis, bahan yang mudah perawatannya, sehingga memberi kita kenyamanan dan keluasan untuk bergerak di rumah. Yang kedua yaitu busana wanita untuk bekerja atau sekolah. Secara garis besar, busana wanita untuk kerja atau sekolah ini mempunyai model yang praktis, formal, warna yang tidak mencolok, dan tentunya yang sopan. Yang ketiga yaitu busana pesta. Busana pesta yaitu busana yang digunakan untuk bepergian ke pesta, tetapi disesuaikan waktu dan pelaksanaan pestanya itu seperti apa. Contohnya busana pesta pada siang hari, lebih memilih warna yang cerah, tetapi tidak mencolok atau tidak gemerlap. Berbeda dengan pesta malam, biasanya menggunakan warna yang mencolok atau gemerlap seperti warna silver dan warna emas.
Yang keempat, busana olahraga. Busana olahraga memiliki jenis yang beragam, maka busana yang digunakan juga sesuai dengan jenis olahraga yang digunakan. Bahan busana olahraga ini elastis, menyerap keringat, dan modelnya disesuaikan dengan jenis olahraga yang dilakukan. Yang kelima, yang terakhir yaitu busana rekreasi. Busana rekreasi merupakan busana saat kita untuk bersantai atau berrekreasi. Materi selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat busana wanita. Yang pertama ada mesin jahit dan perlengkapannya, kemudian yang kedua ada pensil dan kertas untuk membuat pola. Yang ketiga ada alat ukur seperti mitelin, kita ukur, penggaris lurus, dan penggaris panggul. Yang keempat ada alat potong. Alat potong ini terdiri dari gunting kain, gunting kertas, gunting benang, dan pendedel. Kemudian yang kelima ada penanda kain. Penanda kain terdiri dari kapur, radar, dan karbon. Yang keenam ada jarum, terdiri dari jarum mesin jahit, jarum tangan, dan jarum pentul. Yang terakhir ada kain dan benang. Benang yang digunakan ini sesuai dengan kain yang digunakan warnanya. Nah, selanjutnya menganalisis langkah-langkah pembuatan busana wanita. Di sini Ibu sudah siapkan 2 sampel baju. Yang pertama blus wanita dan yang kedua baju tidur wanita. Baik, langkah pertama yang dibuat untuk membuat pola blus wanita seperti ini yaitu siapkan pola badan bagian depan dan belakang. Polanya tidak menggunakan kupnat. Kemudian letakkan pola pada lipatan kainnya karena tidak ada belahannya bagian depan maupun bagian belakang. Jangan lupa untuk membuat lapisan pada kerung leher sesuai dengan ukuran. Jika sudah, yang pertama jahit bagian sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian jahit bahu. Selanjutnya jahit sambungan di tangan. Ini menggunakan kampuh pipih. Kemudian jika sudah, sambungkan kerung lengannya. Setelah itu, pada pola bagian belakang ini digunting kurang lebih selebar 6 cm, tepat di tengah belakang pola. Kemudian dijahit menggunakan teknik jahit depun. Oke, yang kedua yaitu menganalisis pembuatan busana wanita. Ini busana tidur ya. Yang pertama siapkan pola depan dan belakang. Kemudian letakkan pola belakang itu tepat pada lipatan kainnya. Tetapi bagian depannya itu tidak, dilebihkan sekitar 3,5 cm. Karena untuk tempat kancing dan lubang kancingnya. Jangan lupa siapkan lapisan kerung leher selebar 4 cm. Kemudian jika polanya sudah siap, mulailah menjahit dengan menjahit bagian sisi kanan dan kiri pakaian. Jahitnya ini menggunakan teknik kampuh balik. Jika sudah, kemudian jahit bahunya. Bahunya juga menggunakan kampuh balik. Dan selanjutnya jahit sisi lengan ini juga menggunakan kampuh balik. Kemudian disambungkan dengan bagian kerung lengan badan menggunakan kampuh tutup disum. Terakhir untuk penyelesaiannya, lipat ke dalam selebar 2,5 cm, lipat kembali, kemudian buatlah rumah kancing pada bagian kanan. Karena ini busana wanita, jadi bagian kanan menutup bagian kiri. Selanjutnya, membuat lapisan pada kerung leher. Teknik ini juga sama penyelesaiannya dengan cara didepun. Yang terakhir penyelesaian pada bawah pakaian. Menggunakan kelim stik lepas biasa bagian bawah pakaian dan juga bawah lengan. Oke, selesai sudah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa diterima dan bisa dimengerti oleh kalian semua ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu macam-macam busana sesuai kesempatannya itu berbeda-beda, jadi alangkah baiknya kita sesuaikan dengan kesempatan yang kita lakukan. Misalnya seperti akan bekerja atau ke sekolah, tentunya menggunakan busana yang sopan dan formal. Walaupun demikian,
Ketika kita di rumah juga alangkah baiknya tidak menggunakan baju tidur untuk berkegiatan karena kegiatan di rumah lumayan cukup banyak, contohnya seperti menerima tamu. Kemudian yang kedua, pembuatan busana wanita itu langkah-langkah dan penyelesaiannya itu berbeda-beda sesuai dengan busana yang akan dibuat. Baik, jika kalian sudah menonton video Ibu dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di LMS Model. Dan jangan lupa juga untuk presensi, karena Ibu sudah menginputnya di LMS Model juga. Oke, untuk menutup kegiatan pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat, jangan putus asa, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.